Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana li'ibadihil mu'minin wa fihi unzilal qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Yang selalu kita muliakan Bapak Ketua Masjid Al-Ikhlas, berikut seluruh jajaran pengurus masjid, Bapak Imam, para ustadz, alim ulama, selingkuhan Masjid Al-Ikhlas yang hadir dalam sholat isya, tarawih, dan insya Allah kita tutup dengan witir. Mudah-mudahan beliau selalu dalam naungan Allah, lindungan Allah, sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal. Ngurus masjid kalau bulan syahri Ramadan ini seperti ngurus bayi. Orang belum bangun, dialah bangun duluan. Makanya saya tengok pengurus masjid kok tambah hari tambah kurus gitu loh. Tambah hari tambah kurus. Ternyata ngurus masjid itu nggak gampang, susah. Lebih susah lagi jadi marbot masjid. Coba bayangkan sampean. Jadi marbot masjid itu luar biasa susahnya. Kalau dipikirin bentangin karpet ini dari depan sampai ke belakang, apalagi di perut ini lagi lapar-laparnya, masya Allah. Bawaannya itu ya Allah, emosi. Bawaannya apa? Emosi. Emosi atau emosi? Masya Allah, mudah-mudahan semuanya selalu sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, para jamaah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiba kita pada malam yang keberapa ini? Malam yang ke-14, malam belasan, malam-malam turunnya Al-Qur'an, nuzulul Quran. Sesuai dengan satu pesan dari Allah, Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Al-ayah, shadaqallahul azim. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipandang nggak hidup berarti ini namanya sisa hidup. Halo, ini dipandang ustadz, ibu nggak nyahut, masya Allah, nengok matanya, ya Allah, curiga saya, masya Allah, ya Allah, ya Allah. Lanjut nggak ini? 7 menit hitung sekarang ya. Yuk, bulan Ramadan ini yang dekat lagi dengan Al-Quran, karena Ramadan adalah syahrul Quran, bulan di mana diturunkan Al-Quranul Karim. Makanya taraweh itu di bulan syahri Ramadan ini memang gitu kan. Saya dari pertama jadi imam di sini, pertama itu kalau nggak salah ya bener 2011 saya sudah di masjid ini. 2012 saya syuting, nah sekarang syuting lagi. 2012 saya syuting di masjid ini, di masjid kita ini atapnya itu masih nampak, belum diplester di atas, baru sebagian. Sekarang sudah cantik, ya Allah, ya Allah, alhamdulillah. Berarti pengurus ini jalan sesuai dengan relnya. Makanya subhanallah, tegaknya saya di sini ini berkah doa-doa yang sudah-sudah. Imam-imam yang sudah-sudah, pengurus masjid yang sudah-sudah. Kenapa? Seorang ustadz yang tegak di sini butuh orang banyak. Makanya dalam prinsip hidup kita itu nggak boleh sombong. Atap itu nggak akan ada artinya kalau nggak ada tiang. Betul? Tiang pun nggak akan ada artinya kalau nggak punya fondasi. Seperti itulah hidup. Makanya pengajian yang lalu bahwa puasa itu melunturkan sifat ananiyah, sifat rasa kesombongan, rasa sok di dalam diri.
Dalam sejarahnya iblis pertama kali diciptakan oleh Allah. Ketika diciptakan oleh Allah, namanya malaikat Azazil. Kemudian Allah ngasih tahu sama iblis bahwa Allah akan menciptakan seorang manusia namanya Nabiullah Adam alaihi salam. Iblis disuruh hormat takzim kepada Nabi Adam. Iblis nggak mau menghormat kepada Nabi Adam. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi iblis diusir sama Allah Subhanahu wa ta'ala karena kesombongannya. Yuk, jangan sombong kita ini. Pengurus yang lama banyak jasanya, terus sampai sekarang, terus nanti dilanjutkan anak cucu kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya nengok ini ustadz-ustadz yang muda-muda ini, dulu jenggotnya itu warnanya masih hitam, sekarang lah putih. Berarti apa? Berarti sehat gitu kan. Masa hitam terus kan gitu kan, nggak mungkin ya. Alhamdulillah. Selanjutnya, karena ini malam sudah malam belasan, yuk yang semangat. Kata orang Jawa itu siji tambah telu papat, yuk sing semangat gitu. Yang semangat gitu. Jangan loyo. Yang ketiga, karena ini bulan Al-Quran, maka ayo lebih dekat lagi dengan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, yang ngajari baca Quran dengan anak-anak kita. Guru-guru ngaji. Kenapa guru ngaji harus spesial? Iya, karena guru ngaji itu penting. Kenapa penting? Lah, anak kita diajari ngaji. Dari yang nggak tahu alif sampai lancar baca Al-Quran, kok sampean sia-siakan? Jangan sampai, gitu kan? Kenapa begini? Kalau sampean ngundang ustadz yang jauh, kalau ngundang ustadz yang jauh, kira-kira kalau ada yang meninggal di sini, yang nahdili yang ustadz yang jauh atau yang dekat? Jawab, yang jauh atau yang dekat? Yang dekat. Siapa? Pak Imam kita, guru-guru ngaji kita. Tolong perhatikan. Kenapa? Karena sejatinya kultum seperti ini, bagusnya itu yang kultum tuh anak-anak kita di sini. Masjid kita ini nggak bakalan mandiri kalau ngambil orang luar terus. Halo, masjid kita ini nggak akan tegak sendiri jika kita nggak memberdayakan yang ada. Bagus, boleh, nggak ada yang larang imam dari luar. Saya bukan orang jauh, orang sini saya. Kadang-kadang pengen keren ngamalin ustadz yang jauh. Lah memang kalau umpamanya lagi ada yang meninggal, yang nalkini itu memang ustadz yang jauh atau yang dekat? Yang ngadili sampai 7 hari, yang jauh yang dekat? Giliran maaf ngamplopi gede, yang jauh yang dekat? Masya Allah. Halo, saya nggak tanggung jawab loh. Makanya tolong perhatikan guru-guru ngaji di sini. Kalau bisa yang kultum tuh guru-guru ngaji yang sini. Kenapa? Biar masjid kita ini mandiri. Tengok masjid-masjid yang lain sekarang tuh sudah mulai berubah. Mulai yang disuruh Bilal tuh anak-anak kita yang kecil-kecil. Biar nampak hasilnya ngajar ngaji. Anak-anak kita disuruh Bilal. Halo. Anak-anak kita itu disuruh Bilal, biar nampak hasil ngajinya, belajar mengasah mental mereka. Loh, jarang-jarang momen seperti ini. Terus yang kedua, biar nampak hasil pengajian, disuruh kultum di depan. Maaf Ustadz, tadi ini jadwalnya anak-anak yang kultum. Ustadz tengok saja, ngasih semangat sama anak-anak. Jadi rasanya tuh enak. Kalau ustadz itu meninggal, sudah ada generasi berikutnya. Nah, kalau umpamanya ngambil terus dari luar, maaf ini Bapak pengurus, kita nggak bakalan mandiri begini terus. Halo, betul. Enggak. Di sini banyak kok ustadz-ustadznya. Anak-anak kita, kultum 7 menit belajar di depan. Pola pikir sekarang dirubah. Apa? Ngundang maulid Nabi nggak usah jauh-jauh, dari mana? Nggak usah jauh-jauh. Kenapa?
anak-anak kita itu di sini banyak, biar mereka bisa kayak UAS, betul? Gitu. Biar mandiri. Kalau ustadz dari luar selingan saja. Kalau Jumat itu 4, maka ambil 3 dari dalam, 1 dari luar. Gak usah banyak-banyak. Ini penting saya sampaikan. Supaya apa? Pola pikir sekarang berubah gitu. Memberdayakan apa yang ada di dalam masjid kita. Boleh, silahkan undang ustadz dari Jakarta, dari Jawa. Boleh, silahkan. Tapi kita cuma butuh dia setahun sekali. Tapi jika ada keluarga kita yang meninggal, apa yang di Jakarta, yang nalkini? Tidak. Yang dekat, guru-guru kita, bapak imam kita yang ada di sini. Tapi giliran, maaf, ngasih duit gede, kemana? Dari luar yang dalam. Dari luar yang dalam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, pola pikir seperti ini sekarang coba dirubah. 4 Jumat seling-seling dalam luar, dalam luar, atau dalam luar. Supaya apa? Supaya Masjid Al-Ikhlas ini mandiri, artinya semuanya bisa. Suatu saat jika yang senior sudah nggak ada, kita sudah siap dengan anak-anak kita. Yang Bilal yang kecil-kecil, halo, yang kecil-kecil suruh Bilal, diajari Bilal. Nggak usah yang sudah tua. Kenapa? Nanti jadi kebiasaan. Yang tua-tua selingan saja. Halo, paham nggak ini? Paham. Nuhun sewu, saya ini menyampaikan seperti ini memang fakta. Saya ngeliling kemana-mana, ternyata apa? Ternyata hanya, maaf, masjid-masjid tertentu yang masih pakai orang tua. Anak kita ini butuh. Kapan lagi kita didiknya? Bikin tulisan gede-gede, diajari. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Seneng, mak. Tadi saya itu disuruh Bilal, adik disuruh Bilal. Aduh ya Allah, nak, mana di kamera lagi, siaran langsung lagi di YouTube. Ya Allah, senengnya emak, nak. Halo. Nah, gitu. Maksud kami itu gitu. Gitu. Biar apa? Masjid Al-Ikhlas ini mandiri. Saya sampaikan ke sana sini biar generasi kita tambah terus, tambah muncul. Saya yakin di Al-Ikhlas ini ada bibit-bibit unggul yang selama ini kurang tersentuh, yang selama ini belum muncul. Nah, kita munculkan, gitu kan. Kalau biasanya dari jauh, nah yang dekat kita tampilkan biar sinar Al-Ikhlas itu tambah. Tapi kalau umpamanya siapa yang ceramah? Oh, Ustadz itu kan nggak ada. Tapi kalau, oh, Masya Allah, itu adik kita sudah pinter ceramah. Ya Allah, luar biasa pengurus ini. Pengurusnya dapat nilai. Betul? Pengurusnya dapat nilai. Bagusnya ternyata balik lagi kepada kita. Betul? Nah, daripada jauh-jauh ngasih sama orang luar, kasih sama orang mana? Orang dalam. Jadi, jangan dikasih ya. Mudah-mudahan berkah dan manfaat sampai sini. Jadi ini bulan Al-Quran, yuk kita lebih mempentingkan, memperhatikan anak-anak kita, guru-guru kita yang ada di sini untuk kita tampilkan. Supaya apa? Masjid kita semakin mandiri. Amin ya Allah ya Rabbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.